Lihat sayang, sari ini indah sekali. Iya ibu, ini sangat bagus. Tapi aku tidak bisa memakai ini. Tapi ini sari peninggalan nenekmu sayang. Itulah kesulitannya ibu. Ini sari peninggalan nenek. Jika aku memakai ini, raja pasti akan memanggilku nenek. Aku benar-benar tidak punya pakaian yang bagus. Sayang, wanita hanya punya 2 masalah. Tidak punya pakaian untuk dipakai, tidak punya tempat untuk menyimpan pakaiannya. Kau bilang kau tidak punya pakaian untuk dipakai? Sejauh ini kau sudah menolak begitu banyak pakaian. Rani, kenapa kau mendengarkan raja dan menjadi khawatir? Raja itu kan selalu mengatakan apa saja untuk menggodamu. Tidak ibu, aku bukan seperti mereka yang menerima kekalahan hanya untuk menjaga hati. Raja telah menantangku. Aku perlu memakai sesuatu yang berbeda. Aku harus terlihat berbeda. Kalau begitu lakukan saja operasi plastik. Kau panjangkan hidungmu sampai sepanjang wortel. Dan telingamu dipanjangkan seperti kelinci. Kau akan terlihat berbeda. Raja kau ini. Ibu coba lihat dia. Dia selalu saja mengolok-olok aku. Kenapa kau mendengarkannya? Tolong katakan padanya, aku adalah istrinya. Jika telinga dan hidungku tumbuh panjang, maka telinganya juga akan seperti itu. Tidak. Kalau begitu ayo cari ide. Ide yang bagus. Kirim orang lain untuk menggantikanmu di pesta itu. Dia jadi istriku dan separuh jiwaku. Lihat saja, semuanya akan berbeda secara spontan. Dan tentu akan membuatku bahagia juga. Aku akan menunjukkannya sekarang. Raja? Apa kau berada di pihak raja? Tidak sayang, tidak. Lalu kenapa kalian tertawa? Tertawa apanya? Ibu masih tertawa. Dan kau juga. Hei, ibu punya 2 anak yang sangat menyenangkan. Ibu akan selalu tersenyum, bukan? Baiklah, kau sudah memutuskan apa yang akan kau pakai? Aku tidak tahu, Ibu. Aku hanya tahu aku harus memakai sesuatu yang berbeda. Benar-benar berbeda. Sesuatu yang tidak pernah aku pakai. Ibu, jika aku... Tidak boleh. Aku mohon, Ibu. Sayang, tapi... tidak. Bagaimana kalau kau... Ibu tolong izinkan aku. Aku mohon. Baiklah kalau begitu. Karena kebahagiaan ibu ada pada kebahagiaanmu. Pakailah. Terima kasih. Sebuah undangan? Tuan Salim, kirim bunga ke nyonya pemimpin wanita atas namaku. Dengar Tuan Nawab, justru karena pimpinan impian ayahmu telah terpenuhi. Dan bunga tidak dikirim untuk berterima kasih karena mimpi itu sendiri. Jadi berterima kasihlah langsung padanya. Kau sudah mulai menawarkan terlalu banyak teh tanpa gula, Tuan Salim. Ketika semuanya tidak terkendali, aku tidak menyukainya. Adik Nusrat, aku butuh bantuanmu. Denganku santai saja, tapi seorang kakak harus dihormati. Baiklah adik Nusrat, aku membutuhkan bantuanmu. Adik, aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku tidak memiliki siapapun yang bisa membantuku. Jadi, kau harus datang ke rumah bersamaku. Baik. Aku akan datang dari pintu belakang dan pergi saat sudah selesai. Kenapa dari pintu belakang? Kau adalah saudariku. Kau tidak perlu bersembunyi sama sekali. Rani, orang yang nasibnya tidak bersinar cerah harus disembunyikan dari pandangan dunia. Wanita seperti kami tidak diundang ke acara keluarga baik-baik. Tapi adik, tolong, aku ingin menepati janjiku juga.
Ini, ambillah. Sama seperti bunga ini yang selalu tersenyum, semoga Tuhan juga membuat hidupmu selalu tersenyum. Aku akan menemuimu malam hari. Tuan sempurna. Kau selalu terlihat sempurna seperti biasa. Bagaimana bisa raja terlihat sempurna dan raniku tidak pernah mengatakan hal ini? Hei Kadal. Ada apa? Aku harus bilang apa? Ini buruk sekali. Sesuatu terasa menyakitkan di hati. Jika aku melihatmu, aku mungkin bisa sembuh dan aku sehat kembali. Aku tidak akan mendengarkanmu. Pergi dari sini. Aku sedang bersiap-siap. Tolong biarkan aku masuk. Aku akan membantumu berdandan. Tidak, Raja. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Sepertinya dia mengeluarkan sari yang lama dan juga membosankan itu dari koleksinya dan dia memakainya ya. Hei Kadal, sebagus apapun sebuah buku, tapi kalau sampulnya membosankan, tidak layak untuk melihatnya. Aku rasa aku harus mencari sesuatu yang baru di pesta ini untuk aku lihat. Sesuatu yang sangat indah, yang membuat aku bahagia. Luar biasa. Aku takut para malaikat akan jatuh cinta padamu. Suamimu beruntung mendapatkan wanita sepertimu. Dan aku sangat yakin dia tidak akan mengalihkan pandangannya darimu. Dan satu hal lagi. Apa? Kalau kau cantik begini, orang mati bisa hidup lagi. Untuk menghindarinya, aku beri tanda ini. Sudah. Adik Nusrat, terima kasih karena sudah melakukan banyak hal untuk saudarimu ini. Aneh sekali. Kau memanggilku adik dan juga berterima kasih. Baiklah, aku akan pergi. Adik, maukah kau datang nanti? Tidak, Rani. Tali persahabatan kita terlalu tipis. Tapi tali ritual dunia ini sangat ketat. Jika kedua tali ini terbelit, tali tipis pun akan putus. Tidak, Rani, kau harus berjalan menurut aturan dunia. Aku tidak ingin kehilangan sahabat. Bagaimanapun cara yang harus kutempuh. Baiklah, aku harus pergi. Sampai jumpa. Ibu, sampai kapan Rani bersiap-siap? Dia berdandan seolah aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Raja, mengenai sesuatu yang terlihat bahkan tetapi hal tenang, Karpachov adalah sesuatu yang istimewa. Karena ada kecerahan yang menunggu di sana. Tapi ibu, kenapa harus membuat orang menunggu begitu lama? Dia tahu kan aku hanya bercanda saja. Ya, tapi kadang-kadang itu sangat berpengaruh. Maksudnya? Lihatlah, para tamu sudah datang. Salam. Tuan Raja, pekerja pesta senior dari pesta Nyonya Pimpinan. Salam dari Thakur Baldev Singh kepada Raja. Salam. Salam, silahkan. Tuan Gubernur? Salam. Salam. Di mana Rani Gayatri? Dia akan segera datang. Silahkan Tuan. Dewa yang hebat.
Kau terlihat sehat. Sepertinya kau menyukai makanan penjara. Dan sepertinya kau memang tidak pernah bisa bersikap sopan pada siapapun ya. Baiklah. Karena kau sudah sampai di sini, aku menyambutmu di rumahku. Di mana Nyonya pemimpin wanita? Kau terlihat sangat cantik, sayang. Pak Gubernur? Salam, Pak. Salam. Jika kau tidak keberatan, bisakah aku mengatakan sesuatu? Apa itu, Pak? Apa ada yang kurang dalam persiapan saya? Tidak, tidak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kau terlihat sangat cantik. Terima kasih. Sejak kedatanganmu, wilayah Zila sangat berubah. Pak, saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar. Kau melakukan pekerjaan yang hebat. Pak, saya akan kembali sebentar lagi. Sampai saat ini aku belum memuji istriku dan semua orang sudah melakukan. Salam Nyonya. Salam. Aku Fed Kasyap, jurnalis. Di mana-mana ada pembicaraan tentang pencapaianmu hari ini. Aku ingin wawancara denganmu. Iya, tentu saja. Kau adalah pemimpin wanita pertama di daerah ini. Bagaimana perasaanmu, Nyonya? Bagiku ini adalah masalah rasa hormat. Jadi sangat jelas. Aku pasti bahagia. Tapi jalan tugas ini sangat licin. Selalu ada ketakutan akan tergelincir saat berjalan. Lalu baik itu pria atau wanita, penting untuk memiliki pendirian yang teguh. Terima kasih. Wah, Nyonya pemimpin. Pandanganmu sudah seperti orang asing saja sampai-sampai kau tidak mau menatapku di sini. Raja suamiku, aku pikir kau sedang mencari sesuatu yang indah untuk kau lihat. Pandanganku selalu tertuju padamu dan berakhir padamu saja, kadalku. Baiklah, katakan padaku, bagaimana penampilanku hari ini? Apa yang harus aku katakan? Sekeras apapun kau mencoba, kau akan selalu terlihat. Dan aku tidak bicara dengan orang yang... Hei, Kadal. Aku yang telah memercikan api itu. Aku yang menyalakan apinya. Sekarang aku juga yang memadamkannya. Tolonglah, Kadal, sudahi pertarungan ini. Kadal! Salam, Tuan Nawab. Tuan Nawab? Iya. Aku mengucapkan salam. Salam. Maaf ya, Tuan Nawab. Aku harus bicara dengan istriku ini. Raja, leluconmu menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa menenangkan ranimu sekarang? Nusrat mungkin menungguku. Aku harus segera pergi dari sini. Ya Tuhan, dompetku tertinggal di kamar Rani.
Dan kunci kamarku ada di dompet. Iqbal bisa datang ke sini kapan saja. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Pintunya dikunci dari dalam. Bagaimana aku mengambil dompetku di sana? Ini Raja pergi kemana lagi? Aku harus pergi. Nusrat mungkin sedang menungguku. Ya, maaf. Nusrat, tidak. Ini hanya ilusiku. Dia mungkin pergi ke kamarnya. Aku harus melakukan sesuatu. Ini perlu ditambahkan lebih banyak gula ke dalamnya. Awas, tolong aduk itu dengan jari-jarimu ya. Gula ini tidak semanis dirimu, Nona. Kau terlihat sangat imut memakai pakaian pekerja. Kalau sekarang? Kalau sekarang Tuan sempurna. Raja, tolong lepaskan aku. Ini bukan kamar kita. Kita ada di pertemuan. Bagaimana jika seseorang melihat? Aku akan mengambil keuntungan dari pertemuan itu. Lihat saja bagaimana mereka sibuk dengan lagu itu. Mari kita juga sibukkan diri kita. Raja. Pencuri! 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 Dengar Tuan, aku sudah menangkap si pencuri ini yang sedang mencuri dompet. Hei! Astaga, ternyata kau adalah Nusrat, si pelacur. Di pertemuan ini sangat fantastis. Seorang pelacur. Jangan Kenapa semuanya. bisa bersinar? Dia adalah si pelacur. Panggil Nyonya Gayatri. Ada apa ini? Aku sendiri juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pelacur yang mandi dengan uang pada setiap malam. Untuk apa dia mencuri di rumah orang yang baik di sini? Padahal semua orang juga tahu bahwa kau tidak pernah kekurangan uang, bukan? Apalagi ini adalah di rumah pimpinan di area ini. Aku tidak mencuri apapun. Kalau begitu, apakah dompet ini milikmu? Luar biasa, luar biasa. Tindakan si pelacur ini layak untuk mati. Aku harus belajar berbohong dari wanita ini.
Luar biasa. Sekarang tolong katakan satu kebohongan lagi. Bahwa Nyonya Pimpinan memanggilmu ke pertemuan ini, dan itu juga dengan sangat hormat. Katakan. Katakan. Ketika seorang pelacur pergi ke suatu pertemuan, dia melepas semua cadarnya dan kemudian pergi. Kau merasa buruk ya? Ha? Mungkin merasa terhina? Begitukah? Tapi apa yang harus kita lakukan? Menghormati bunga yang dimaksudkan untuk persembahan. Bunga-bunga yang diikatkan pada pergelangan tangan tidak dihormati. Itu diikat pada malam hari, berbau dan dibuang di pagi harinya. Dan sekarang bunga itu datang ke pertemuan ini, menyebarkan beberapa warna dan wewangian. Kau mau pergi kemana? Ha? Keindahan yang kau sembunyikan di balik tirai ini, sekarang tolong berikan juga kepada kami beberapa hadiah itu, Nusrat. Apa kau menyukai hadiah ini? Dan jika kau tidak menutup mulutmu yang kotor itu, kau bisa mendapat lebih banyak hadiah seperti itu. Tuan Thakur dengar ya. Dia bukan pencuri. Nyonya Ratu, kau telah mengangkat tanganmu padaku demi wanita dari rumah bordil ini. Thakur Baldev Singh, kau memiliki nama besar, tapi niatmu serendah itu. Aku tidak bisa mentolerir adanya perkataan buruk kepada seorang wanita, khususnya kepada istriku sendiri dan juga temannya. Dan kau juga mungkin tahu, Tuan Raja, bahwa istrimu yang merupakan kebanggaanmu juga kebanggaan semua orang di sini, sedangkan yang berteman dengannya adalah pelacur profesional seperti wanita ini. Dia telah tidur dengan berbagai macam pria setiap malamnya. Dia adalah seorang pelacur dengan harga 2 sen. Dia bukanlah pasangan hidup dari seseorang, tapi dia adalah wanita yang ditakdirkan untuk pria lain setiap malamnya. Dia hanyalah bentuk dari boneka penghibur. Bicaralah yang sopan. Nusrat! Apa kau bicara pada ibu dan adikmu juga istrimu seperti itu? Sopan santun hanyalah untuk wanita baik-baik, bukan untuk wanita seperti Nusrat yang menjual dirinya seharga 2 sen. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia hanyalah seorang pelacur saja? Kenapa kau malah diam sekarang? Kenapa kau tidak mau bicara? Pasar tempat di mana wanita itu menjual tubuhnya. Orang-orang seperti kau yang pergi ke pasar yang sama dan menjual jiwamu di sana. Sungguh memalukan. Jika wanita itu ada di neraka, lalu orang sepertimu yang membawanya ke neraka itu, apa yang bisa kau katakan mengenai hal itu? Dengar Tuan Thakur, kau masih berdiri di sini. Jika kau memang memiliki sedikit saja rasa malu, maka bawa rasa malumu itu keluar dari rumahku. Kalau tidak, maka tidak butuh waktu lama untuk seseorang untuk menghitamkan wajah orang lain dan juga wajah mereka sendiri. Pergi dari rumah ini! Nyonya Gayatri, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi kau juga harus memahami satu hal. Bahwa kau ini bukan wanita biasa.
kau adalah pimpinan di wilayah ini. Apakah kau benar-benar ingin tetap berteman dengan pelacur itu? Pak Gubernur, persahabatan tidak hancur setelah melihat dia dilahirkan. Itu dilakukan dengan hati. Dan Nusrat adalah orang yang baik hati. Dan orang yang baik hati itu, tanpa kau sadari bisa menjadi buruk pada karir politikmu. Nah, berpikirlah dengan dewasa. Hanya wanita yang baik yang memiliki bakat untuk membuat rumah yang nyaman. Begitu seseorang terbiasa dengan pasar, orang itu bahkan menganggap sebuah rumah terasa sesak. Kenapa? Kemana kau pergi berkeliaran? Kenapa kau menangis? Tidak, aku hanya... Apa itu? Itu benar-benar kau? Untuk apa kau pergi ke istana? Untuk apa kau pergi ke istana? Kau bahkan tidak bisa bernapas tanpa izin dariku. Lalu kenapa kau pergi? Katakan! Apakah seorang pelacur sudah melupakan statusnya? Tuan Nawab, untuk apa kau mengingatkan aku tentang statusku? Seseorang yang dicap pelacur. Ada banyak orang di mana saja yang bisa mengingatnya tentang statusnya. Tidak peduli di Hiramandi ini atau di istana itu. Istana. Apa ada yang memberitahumu sesuatu di istana? Apakah ada yang memberitahumu sesuatu di istana? Apa ada yang memberitahumu sesuatu di istana? Katakan padaku, Nusrat. Kalau tidak, aku tidak bertanggung jawab atas darah yang akan tumpah. Aku mengundang adik Nusrat untuk menjadi bagian dari kebahagiaanku. Dan bukan untuk memberi rasa sakit dalam hatinya. Kita bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, Raja. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Raja, kita harus menemuinya sekarang juga. Tidak, Rani. Sudah hampir sebulan ini Jika kau sampai menyebut nama Nusrat, lakukan hanya untuk permintaan maaf saja. Cobalah kau pahami situasinya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk ke sana. Aku sendiri yang akan membawamu ke sana, sayang. Besok pagi. Aku sangat takut, Raja. Nusrat harus menghadapi penghinaan karena kita. Aku tidak bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Rani, kita hanya harus menunggu sampai besok saja.
Raja, ayo cepat antar aku ke tempat Nusrat. Sebelumnya kau harus lihat ini dulu. Nawab Iqbal Khan adalah gembong dari perbuatan hitam Heramandi. Tidak hanya Nawab Iqbal Khan membawa wanita ke profesi ini, tapi dia juga terlihat setiap malam di daerah Heramandi. Kemarin malam juga pelacur dari Heramandi hadir di pertemuan di rumah pemimpin wanita. Kesepakatan itu dilakukan dengan pemimpin wanita oleh Nawab Iqbal. Dan itu dilakukan dengan persetujuan dari pemimpin wanita itu sendiri. Omong kosong apa ini? Ini bohong, Raja. Hatiku mengatakan ada sesuatu yang salah. Rani, apa kau tidak melihat kalau Nawab bersama dengan Nusrat? Iya, Raja, aku melihatnya. Dan Nawab berbicara dengan Nusrat dengan begitu marah, sangat marah sekali. Tapi hatiku menolak untuk setuju bahwa Nawab membuat para wanita itu masuk ke neraka seperti itu. Halo? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Aku akan segera ke sana. Tidak, Ibu. Ini tidak mungkin. Ini semua bohong. Afrin, aku berharap semua ini salah. Ini semua harus salah. Orang-orang tidak akan lama membicarakan berita yang ada di koran ini. Jika ini sampai terjadi, maka akan sulit hidup kita di sini. Lalu bagaimana Ibu akan menjalankan kehidupan Ibu dengan membawa seorang gadis? Ibu, tidak. Apa bedanya kalau orang yang mengatakan ini? Aku tahu. Kakakku tidak akan pernah melakukan ini. Aku akan bertarung dengan dunia demi kakakku itu, Ibu. Apa yang terjadi, adikku? Apa ini? Apa ini? Apa kau sudah merasa puas, Iqbal? Dengan mencoreng nama besar keluarga kita? Sepanjang hari kau terus bernyanyi seperti burung beo saja. Sebelum melakukan ini, kau harus berpikir tentang ayahmu setidaknya sekali saja. Apakah kau pikir aku menyukai ini? Orang yang telah menganggap pertemuan itu lebih terang dari rumahnya sendiri, dia bisa melakukan apa saja. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jangan ikut campur masalah pribadiku. Kakak pasti ada yang ingin menjebakmu. Tolong katakan sekali saja bahwa ini bohong. Ini benar. Semuanya benar, adik. Aku pergi ke sana setiap malam. Setelah tahu ini, apa yang akan kupikirkan tentangku? Aku tidak tahu. Tapi halo? Tuan Iqbal, cepat datang ke kantor gubernur. Sepertinya Heramandi akan ditutup. Aku tidak akan membiarkannya terjadi. Iqbal. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kemarin malam juga ada masalah di tempat Nyonya Rani. Sebelum cedera ini menjadi menular, kita harus mengobatinya. Pak, ada yang spesial tentang warna hitam. Warna apapun bisa bercampur dengan itu. Mungkin ada banyak orang yang berkerah putih yang mengunjungi tempat hitam Heramandi. Beberapa orang bahkan hadir di pesta penguasa kita. Dia menunjuk ke arahku. Nyonya pimpinan, katakan padaku dengan jelas apapun yang ingin kau katakan. Apa perlunya berbahasa basi di sini? Ya, harus kuakui memang benar aku pergi ke sana. Aku pergi ke Heramandi. Ayahku Tuan Takur, ayahnya, kakeknya, kakekku, semua juga pergi ke sana. Kami ikut tradisi. Tradisi itu ada di dalam darah. Aku harus ikuti. Tapi kepergianku ke sana hanya untuk memetik bunga. Hah? Tidak seperti Tuan Nawab Iqbal Khan. Dia telah menjadikan pasar sebagai properti pribadinya. Baiklah, aku akan mengambil keputusan tentang masalah ini atas nama kalian semua. Yaitu aku akan menutup Heramandi untuk selamanya. Bagaimanapun itu ilegal. Akan lebih bermanfaat jika itu ditutup. Pak Gubernur, bagaimana dengan kesejahteraan para wanita itu? Saya mengerti ini masalah yang besar, tapi pasti ada juga solusi lain untuk itu.
Iya, aku lupa bahwa temannya Nusrat si pelacur itu juga tinggal di sana, bukan? Hah? Pak, para wanita itu membutuhkan bantuan dan dampingan dari kita. Kita tidak bisa menghancurkan mereka. Kemana mereka akan pergi? Sebelum melakukan hal seperti itu, kita harus buat kebijakan untuk merehabilitasi mereka. Tentu kita harus melakukan itu, dan aku percaya bahwa temanmu si Nusrat tidak akan memiliki masalah dengan itu. Tolong hentikan Tuan Thakur. Nyonya Gayatri, kami akan memikirkan tentang rehabilitasi para wanita itu nanti. Berita yang dicetak di koran telah menyebar seperti api di mana-mana. Dalam 24 jam ke depan kita harus menghentikan api ini. Jika tidak, kau tidak akan bisa menyelamatkan pemerintahanmu juga dari kobaran api. Aku harap kalian semua setuju dengan keputusanku ini. Ya, Tuan. Ketika aku ditampar, orang lain akan merasakan sakitnya. Bagus sekali. Feth Kasyaf. Iya, Tuan Thakur. Aku punya berita besar untuk koranmu. Apa, Tuan? Mengerti? Iya, aku mengerti, Tuan. Di mana Gubernur? Dia sudah pergi. Nyonya pemimpin wanita, kau harus membantu kami. Mereka menutup Hiramandi. Jika ini terjadi, mereka akan di jalanan. Seharusnya aku memikirkan mereka sebelumnya, Tuan Nawab. Tetapi maaf, Gubernur telah mengambil keputusannya dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Rani, apa yang terjadi? Apa semua baik-baik saja? Mereka telah menutup Hiramandi, Raja. Karena kita kehidupan Nusrat menjadi hancur berantakan. Kita harus membantunya bagaimanapun caranya. Kalian tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu. Aku hanya ingin mencari tahu tentang Tuan Nawab Iqbal. Kalau begitu baiklah, aku akan membuat pertanyaan lebih mudah untuk kalian semua. Seberapa sering dia datang ke tempat ini? Dan seperti apa perilaku dia pada kalian? Tuan Nawab Sahab datang ke sini setiap malam. Setiap malam? Maka mungkin saja dia mendapatkan banyak wanita setiap malamnya, benar kan? Tuan Nawab Sahab memang datang. Tapi dia hanya untuk Nusrat. Sejauh ini Tuan Nawab Sahab tidak pernah menyentuh siapapun selain Nusrat. Sekarang bukan hanya tentang persahabatan kami, tapi juga tugas kami, Raja. Kita tak bisa meninggalkan Nusrat untuk pergi dari pintu ke pintu, Raja. Raja, kita harus menjaganya sekarang. Iya, Rani. Hanya orang yang merupakan keluarga kita sendiri yang datang membantu di masa-masa kita sulit. Yang kini kau memanggilnya keluarga. Raja, kita harus memberikan Nusrat pekerjaan di kantor kita sampai dia memiliki rumah sendiri. Aku ingin dia tinggal di rumah kita. Boleh aku membawanya ke sini, ke rumah kita, Raja? Rani, lakukan apapun yang menurutmu hal yang benar. Ibu dan aku akan selalu bersamamu. Kau banyak tahu, Nusrat, bagaimana caramu menghibur hati para pria. Pria? Kau adalah jurnalis yang sangat hebat, Tuan. Apa kau tidak tahu? Kau harusnya menggunakan kata-kata yang lebih bagus. Apa maksudmu? Artinya, dia bukan pria yang hatinya terhibur dengan memanggil wanita. Seorang pelacur lalu merendahkannya. Dia bukan pria seperti itu. Tapi bagaimana kau bisa memahami ini, Tuan jurnalis? Hanya pria sejati yang bisa memahaminya. Apa yang kau bicarakan, Nusrat? Berani sekali kau mempertanyakan tentang kejantananku ini. Masuk ke dalam. Ayo. Aku akan memberimu bukti kejantananku di balik pintu yang tertutup. Nusrat, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Ikutlah bersamaku.
Untuk apa ini? Aku seharusnya memberikan hak ini padamu sejak dulu. Hak atas kebahagiaanku. Hak atas hidupku. Hak atas keberadaanku. Aku ingin memberikan semua yang menjadi hakmu, Nusrat. Aku ingin menikahimu. Selama ini aku diam karena dunia. Tapi sekarang aku tidak peduli dengan mereka. Aku hanya peduli padamu. Aku tidak bisa berpisah darimu. Jika kau ingin keluar dari Hira Mandi, maka kau harus datang ke dalam hidupku. Tuan Nawab Sahab, kau menghabiskan malam bersamaku. Lalu dunia ini melemparkan sampah padamu. Dan kau malah ingin menghabiskan hidup bersamaku. Kenapa kau ingin menghina dirimu lebih jauh lagi? Nusrat, aku bisa terima penghinaan diriku. Tapi aku tidak bisa jauh darimu. Aku punya banyak cinta untukmu di hatiku, Nusrat. Ejekan orang tidak akan mengurangi rasa cintaku ini. Apalagi yang bisa kuberikan selain air mata dan rasa sakit? Air mata dan rasa sakit lebih berharga daripada kebahagiaan. Cintamu telah mendukung penantianmu. Tidak ada kekuatan di bumi ini. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa memisahkan kita sekarang. Kau akan bersamaku sebagai istriku. Aku akan ke masjid untuk membuat persiapan pernikahan. Sampai saat itu, pakailah gaun cinta kita ini. Dan ketika aku kembali, aku harus melihat pengantinku sudah siap. Tahukah kau bahwa kau akan mewujudkan mimpi yang tidak pernah berani aku impikan, Tuan? Kau akan melihat calon pengantinmu siap, Tuan Nawab.